Selamat malam dan terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat Buddha di Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Tidak terasa pada malam hari ini adalah SPD yang ke-25 di tanggal 30 Mei 2025. Sebelum puja bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau HP dalam kondisi silent untuk sementara waktu demi ketertiban dan kelancaran puja bakti hari ini. Dan Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku parita. Dan selanjutnya penyalaan lilin dan dupa oleh Pemarkarsa Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma. Dipersilahkan untuk Bapak, Ibu, Saudara yang menjadi pemarkarsa pada malam hari ini, yaitu William, Sender, dan Jilong untuk menyalakan lilin hiu dan persembahan puja. Mari kita bersikap anjali dengan bertumpul lutut. Marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami.
Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Yamam haku mayang bhagawantang saranang gata yono bhagawa satta yasaca mayang bhagavato dhammang rocema imehi sakarehi tang bhagawantang sasadammang sasawaka sanggang api pucayama. Hannamayang buddhasa bhagavato Pupa bhagana makarang karoma se. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Parita Suci halaman 31. Handamayang buddhanu satinayang karoma se. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa Dhammasarati Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang dhammanu satinayang karoma se. Swagato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti. Handamayang sangganu satinayang karoma se. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ucupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo. Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang catari purisa yuk
Atta Purisa Punggala Esa Bhagavato Sawaka Sangko Ahuneo Pahuneo Dakineo Anjali Karaneo Anutarang Punyaketang Lokasati Hanamayang Satta Kirya Katayo Pak Nama Se Nati Me Saranang Anyang Buddha Me Saranang Warang Ete Nasa Jawajena Soti Me Hotu Sabada Nati Me Saranang Anyang Dhammo Me Saranang Warang Ete Nasa Jawajena Soti Me Hotu Sabada Nati Me Saranang Anyang Sanggo Me Saranang Warang Ete Nasa Jawajena Soti Me Hotu Sabada. Halaman 38. Handamayang karania metta sutang Bak nama se Karania mata kusalena Yang tang santang padang abisa meca Sako ucuca suhu cuca Suwaco jasa mudu anatimani Santo sagoca subaroca Apa kicoca salahu kauti Santindriyoca nipagoca Apagapukulesu ananugido Naca gudang sama care kinci Yena winu pare upawaneo Sukino wake mino hontu Sabe sata bawantu sukitata Yekence pana butati Tasawa tawarawa anawasesa Dikawaye mahan tawa Majima rasaka anukatula Ditawa yeca adita Yeca durre wasanti
awidure Buttawa samba wesiwa sabe satta bawantu sukitata naparo parang niku beta nati maneta kata cinang kanji ya rosana patikasanya nanya manyasa duka meceya mata yata niyang butang ayu sa eka puta manurake ewampi sabha butesu manasang bawaye aparimanang metanca sabha lokasming manasang bawaye aparimanang udang adoca tiriyanca asam padang awerang asam patang titan carang nisi noa saya noa yavatasa wikatamido etang sating atiteya Brahma metang wiharang ida mahu tinca anupagama silawadasa nena sampano kame suweneyang gedang nahi jatuh kambaseyang punareti Parita halaman 44 Handamayang apinha paca wekena patang bak nama se jara damomi jarang anatito biading damomi biading anatito maranang damomi maranang anatito sabehime piyehi manabehi nyana bawo wina bawo kama sakomhi kama dayadu kama yoni kama bandu kama patisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawi sami ewang amhehi apinhang paca wekita bang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, setelah kita selesai membacakan sutta, parita maupun kata, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita
dengan bermeditasi. Meditasi akan kita laksanakan lebih kurang 10 menit. Marilah kita duduk dengan tegak dan wajar. Rilekan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh kita masing-masing. Kemudian ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus menerus sampai meditasi selesai. Meditasi kita mulai. Sapi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu dan saudara sedama, selanjutnya mari kita bersama-sama memohon tuntunan Pancasila Aradhana kepada Bhikkhu Sangga. Parita Suci dibuka halaman 53. Handamayang Pancasila Aradhana Gatayo Karoma Se Okasa Ahang Pante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bante Dutiyampi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Panca Silang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bante Tatiyampi Okasa Ahang Bante Tisaranena Sading Pancasilang Dhammang Yacami Anugahang Katwa Silang Deta Me Bante Yamahang Wadhamitang Wadheta Ama Bante Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุดังสรณังกัจฉามิ พุทธังสารนังกัจจามิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ ธัมมังสารนังกัจจามิ สังฆังสรณังกัจฉามิ สังฆังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิบุดังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิ ดุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ดุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ตาติยัมปิบุดังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิ ตาติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิ ตาติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ ตาติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิ ติสรณาคัมมานังปาริปุณนัง อามาปันเต ปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปดังสมาธิยามิ ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวระมะนีสิกขาปดังสมาธิยามิ อาดินนาดานาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวระมะนีสิกขาปดังสมาธิยามิ กาเมสุมิจฉาจาราเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวระมะนีสิกขาปดังสมาธิยามิ มุสาวาดาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาดาทานาเวระมะนีสิกขาปดังสมาธิยามิ สุราเมรยามัจจาปมาดาทานาเวรามณีสิกขาปะดังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภกสัมปดา
ทีเลนะนิบบุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย อามาปันเตสาธุสาธุสาธุ Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante. Dan mari kita buka Parita Suci halaman 63. Handamayang Dhammadesana aradana karoma se Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwarang Ayat Catam Santi dasata para jaga jatika dese todamang anukam bimang pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Abhivadana silisa Nicang udha pacayino Cattaro dhamma vadhanti Ayuwanno sukhang balanti. Pimpinan Puja Bakti, para pandita, para upasaka dan upasika, segenap mengurus Dayaka Sabha Wihara Mahavihara Buddha Manggala, beserta umat Buddha sekalian yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan berbahagia. Setiap tahun umat Buddha menyambut Hari Trisuci Waisak dengan penuh sukacita. Ada banyak kegiatan yang dilakukan di berbagai wihara.
dalam mengekspresikan kebahagiaan menjelang Waisak. Biasanya banyak wihara mengadakan acara bersih-bersih, khususnya membersihkan rupang Buddha. Ini tradisinya begitu ya. Setahun sekali bersih-bersih wihara, khususnya Buddha rupang. Di sini begitu tidak? Ya, sama juga. Kemudian yang lainnya adalah acara seperti function, melepaskan makhluk atau satwa yang menderita. Ada juga yang melakukan bakti sosial, membantu mereka yang membutuhkan. Ada juga yang mengadakan acara besar, atau misalnya seperti Dharma Santi Waisak, nah itu acara besar. Kadang-kadang juga digabung beberapa wihara ya, beberapa kota gabung. Tapi yang paling sering sekali itu adalah acara sebulan pendalaman Dhamma atau SPD ini. Dan kegiatan SPD ini kita bisa saksikan di mana-mana, termasuk di Mahavihara Buddha Manggala. Diadakan sebulan penuh ya, full, setiap hari ada. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi umat-umat yang ada di sini bisa membuat acara SPD 1 bulan dan setiap hari ada. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, topik pada malam hari ini dan juga besok malam adalah tentang tradisi menjelang SPD. Tapi bukan yang sebelumnya itu. Masih ada 2 lagi yang biasanya dilakukan oleh umat Buddha pada saat memasuki hari Waisak. Nah, 2 hal ini akan saya coba angkat hari ini dan besok, karena ada 2 malam. Yang pertama adalah, ini tradisi Buddhis dua-duanya. Yang pertama adalah tradisi yang sekarang kita kenal dengan namanya Tudong. Tradisi Tudong. Yang kedua adalah tradisi Pindapata. Ya, jadi itu adalah topik pembahasan kita pada malam hari ini dan esok hari. Dua-duanya ini sebenarnya berkaitan, ya, tapi sengaja saya pisah karena dibahas juga bisa panjang. Kalau digabung bisa juga, tapi saya pikir mungkin lebih bagus dipisah supaya bisa dibahas panjang. Karena kemarin saya dari Samarinda itu, saya gabung topiknya, ternyata banyak pertanyaan muncul. Akhirnya saya putuskan untuk lebih baik mungkin dibagi 2 saja. Ya, supaya ada waktu untuk membahasnya lebih panjang. Jadi, Ibu bapak saudara sekalian, malam hari ini kita akan membahas tentang Tudong. Ya, besok baru Pindapata. Apa itu Tudong? Pernah dengar?
tudong atau pernah membaca tudong di mana? Di medsos ya. Nah, medsos kan pasti ya, di medsos. Nggak ada itu. Sekarang nonton TV nggak ada ya. Nontonnya medsos semua. Pasti dengarnya, bacanya di medsos, media sosial, media online. Nah, apa itu tudong? Banyak sekarang ini ya orang berbicara tentang tudong. Khususnya di Jakarta. Nah, belum lama ini juga ada acara tudong di Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Wihara Dhamma Caka di Jakarta dan juga ikut itu acara tudong. Diminta oleh Bante Subapanyo. Udah datang aja ke sana, mewakili juga beliaunya. Saya datang, ternyata acaranya itu ya seperti penyambutan begitu. Penyambutan biku-biku tudong yang datang ke Jakarta. Nah, kita mungkin melihat tudong ini apa? Taunya biku-biku Thailand yang jalan kaki itu kan. Taunya begitu. Dari Thailand jalan kaki sampai kemana? Sampai ke Malaysia ya. Malaysia jalan sampai ke Singapura, nanti jalan lagi ke Indonesia. Tapi tidak mungkin jalan kaki, naik pesawat kan pasti. Dari Singapura ke Batam dulu naik pesawat. Kan nggak mungkin jalan kan? Naik pesawat ke Batam. Batam naik pesawat lagi ke Jakarta. Di Jakarta nanti jalan lagi ya, ke Pulau Jawa sampai finishnya itu di Candi Borobudur. Nah, tudong ini banyak singgah di beberapa tempat, salah satunya di Jakarta, dan mengadakan acara besar sekali ya, di PIK itu. Dan saya saksikan banyak juga umat Buddha yang hadir, termasuk yang bukan Buddhis juga hadir, ya banyak. Nah, karena mereka mengadakan acara itu seperti bawa bendera merah putih itu ya, panjang sekali. Itu dibawa oleh masing-masing umat, termasuk yang bukan Buddhis juga ikut bawa itu. Jadi seperti acara lintas agama juga, lintas agama. Ya dari satu sisi mungkin kita melihatnya itu bagus ya, acaranya meriah, kemudian juga umat-umat antusias untuk menyambut para biku tudong ini. Nah, tetapi alangkah baiknya kita juga harus mengerti sesungguhnya apa itu tudong. Tudong itu berasal dari bahasa Pali, yaitu dutangga. Dutangga adalah praktek latihan yang dijalani oleh sejumlah biku dengan disiplin yang sangat ketat. Jadi bisa dibilang dutangga ini praktek keras yang dijalani oleh seorang biku, namanya dutangga. Ya umumnya biku-biku yang menjalankan dutangga ini adalah biku-biku yang tinggal di hutan. Mereka praktek dutangga, praktek yang sangat ketat sekali, sangat keras sekali latihannya. Nah, kenapa disebut keras, kenapa disebut ketat? Ada 13 aturan tambahan ya yang dijalani oleh biku-biku dutangga. Ada 13 aturan atau cara hidup yang dijalani oleh biku-biku dutangga. Nah, yang pertama adalah ini berhubungan dengan jubah. Ya, jubah. Yang pertama itu hanya mengenakan jubah dari kain-kain sisa, kain bekas. Zaman Sang Buddha yang dipakai biasanya kain bekas pembungkus mayat. Zaman dulu sekali ya. Dan sekarang pun juga masih
barangkali masih ada yang begitu. Tapi umumnya bukan kain bungkus mayat lagi, tapi kebanyakan sekarang ya kain sisa. Kain sisa orang, kain-kain ya sudah orang sudah ini ya, mungkin dari orang-orang yang sudah buat pakaian, ada kain-kain sisa itu dibuang, itu diambil. Kain-kain bekas, kain-kain sisa. Biasanya warnanya putih, namanya kain pangsukula. Jadi kain-kain itu nanti dikumpulkan, kemudian dipotong-potong, kemudian dijahit sesuai ukuran jubah. Sudah selesai dijahit jadi seperti jubah, kemudian nanti dicelup atau dimasak. Ada ramuannya, ya biasanya pakai akar pohon, akar daun-daunan, itu ada ramuannya begitu. Nanti dimasak, digodok sampai warnanya berubah seperti warna jubah, coklat. Baru kemudian jubah itu dipakai. Nah, jadi hanya mengenakan jubah dari kain bekas, bukan pakai jubah dari hasil terima jadi, sudah jadi jubahnya, tidak boleh. Itu harus buat sendiri. Ya itu nomor satu kan, susah juga ya. Jadi betul-betul kain bekas, kain yang buat sendiri, bukan hasil sudah jadi dari pabrik. Itu satu. Yang dua adalah hanya mengenakan satu set jubah, bukan satu lembar ya, tapi satu set. Satu set jubah itu ada 3 lembar kain, 3 kain. Ada jubah luar, ada jubah dalam, ada jubah untuk cuaca dingin, yang biasa kita sebut sanggati itu. Yang kalau bante-bante pakai biasa diselempangkan gitu. Itu sebetulnya adalah jubah juga, cuma dilipat jadi seperti selendang. Padahal itu sebenarnya aslinya jubah, bisa dipakai. Tapi itu kainnya double, jadi bisa untuk menahan dingin. Jadi kalau jubah ini tidak tahan, misalnya pergi ke tempat dingin, jubahnya ini nyata tipis, tidak tahan, bisa dirangkap pakai jubah itu. Jadi ada 3 kain jubah. Hanya boleh menggunakan satu set jubah itu. Tidak boleh jubah yang lain, alias jubah serep atau jubah cadangan. Nah, tidak boleh, hanya pakai satu itu saja. Jadi 2 ini berhubungan dengan jubah ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan makanan. Nah, hanya boleh makan dari hasil pindah patah. Tidak boleh misalnya terima dana makan dari umat di wihara, tidak boleh. Harus pindah patah. Pindah patah. Jadi tidak boleh terima seperti misalnya kalau beberapa wihara ya, itu kan terima. Ini langsung gitu kan di meja. Ini harus pindah patah dulu. Harus pergi pindah patah. Baru boleh dapat makan, baru boleh makan. 1. 2, pada saat berjalan menerima pindah patah itu harus sekali jalan. Maksudnya misalnya ada 10 rumah, ya harus semua rumah didatangi. Kan biasanya kalau pindah patah itu kan jalan satu-satu ya. Misalnya ada rumah, satu, rumah kedua. Kalau tidak ada yang kasih ya pindah lagi 2, tidak ada yang kasih 3, terus dapat makanan tetap jalan terus. Sampai kira-kira ya sudah dapatlah cukup baru pulang. Jadi tidak boleh pilih-pilih, maksudnya itu. Tidak boleh pilih-pilih rumah atau tidak pilih-pilih orang yang kasih siapa, nggak boleh. Harus jalan sesuai urutannya. Gitu. Jadi misalnya kalau tahu wah itu rumahnya tuh sering dana, saya mau ke situ aja, nggak boleh. Harus dari awal. Ya, sekali jalan gitu, maksudnya berurutan. 2, 3, hanya makan
melalui mangkok atau pata. Jadi boleh makan itu hanya pakai pata bowl. Ya, tidak boleh makan pakai piring atau pakai mangkok-mangkok yang lain. Hanya boleh makan pakai bowlnya, patanya. Itu ya. Kemudian yang keempat, makan hanya sekali duduk. Nah, maksudnya apa sekali duduk ini? Jadi misalnya makan, sudah selesai makan, dia berdiri. Nah, berdiri itu sudah tidak boleh makan lagi. Jadi sekali duduk aja makan itu. Kalau sudah berdiri sudah selesai, nggak boleh makan lagi. Gitu. Ya. Yang terakhir, yang kelima adalah makan sudah selesai, tidak boleh menerima lagi. Jadi misalnya makan ini, makan, sudah selesai makan, lalu ada umat datang mau dana, tidak boleh. Mungkin terima boleh, tapi tidak boleh makan lagi, sudah stop. Sudah tidak boleh makan lagi, sudah selesai, dianggap sudah selesai. Gitu ya. Meskipun waktunya masih ada nih, masih boleh makan, tapi karena dia sudah selesai makan, menganggap dirinya saya sudah selesai, sudah cukup, tidak boleh terima makan lagi. Jadi itu 5 aturan tentang makanan. Nah, kemudian selanjutnya 5 aturan lagi tentang tempat tinggal. Yang pertama, tinggal di hutan. Tinggal di hutan. Tidak boleh tinggal di wihara, harus tinggal di hutan. Kedua, tinggal di bawah pohon. Boleh, kalau nggak mau di hutan, tempat lainnya boleh, pilih bawah pohon. Bawah pohon. Ya boleh, mau pohon bodi ya. Pohon apa? Pohon jati. Kalau di sini mungkin banyak pohon sawit ya. Nah, banyak. Boleh pilih tinggal di bawah pohon. 3, tinggal di alam terbuka. Alam terbuka itu ya mungkin di halaman luas, ada kebun gitu. Ya, ada kan kalau hutan itu kan luas ya. Selain pohon kan mungkin ada ya batu-batu gitu ya, boleh tinggal di situ. Alam terbuka. Tapi kalau hujan ya boleh ya. Nanti berteduh di tempat yang ada seperti pohon atau ada gua gitu masih boleh. Gua. Nah, kemudian berapa tadi? 3 ya. Nah, tinggal di tinggal di kuburan. Nah, kalau di sini di mana kuburan? Ada di mana? Kalau di Balikpapan ini kuburannya di mana biasa? Kuburan keluarga tuh di mana? Kilo 16. Nah, kilo 16 itu dah. Nah, tinggal di situ nanti ya. Kalau mau tudong di kuburan. 4. Yang kelima ini maksudnya ketika tinggal di sebuah tempat, ya misalnya tadi dia tinggal di hutan. Hutan kan alam terbuka. Tapi kalau hujan dia harus tinggal di gua gitu kan, masuk gua, berteduh. Nah kadang-kadang di gua itu ada gubuk gitu loh ya, gua atau gubuk sederhana, itu disediakan fasilitas, misalnya ada kursi, ada meja, ada karpet begini, atau tikar untuk tidur, atau alas tidur, kasur begitu. Jadi dia hanya boleh menggunakan apa yang ada di situ. Tidak boleh minta tambahan, tidak boleh minta lagi. Pokoknya apa yang ada itu yang dipakai. Gitu. Itu 5 ya. Berhubungan dengan tempat tinggal. Nah, sisa berapa? Sisa berapa? Tadi yang jubah ada 2, ya kan? Makanan 5, tempat tinggal 5. Sisa berapa? 1 kan? Total ada 13. Nah, sisa 1 lagi. Apa yang 1 ini? Ini yang barangkali yang paling susah, yaitu menghabiskan malam dengan duduk.
Jadi tidurnya itu duduk. Tidak boleh tidur baring. Pernah coba? Tidurnya duduk. Duduk ini kan enggak ada sandaran. Ya mungkin boleh lah bersandar gitu ya. Bersandar, tapi duduk. Tidur sambil duduk. Nah, mungkin sambil meditasi juga. Tidak boleh tidurnya itu terlentang gitu. Kalau mau baring, meditasinya yang menyamping itu kan. Nah, seperti Sang Buddha kan, meditasi baring gitu. Menyamping, posisi baring. Itu boleh, tapi kan bukan terlentang gitu, baring, menyamping. Tidak boleh tidurnya itu terlentang. Jadi harus duduk tidurnya. Nah, kalau mau coba ada itu. Pergi ke tempatnya Bante Utamo. Ikut retret meditasi di sana. Itu tidak tidur memang. Ya, berdasarkan yang pernah saya dengar, pengalaman umat-umat yang ikut, itu begitu. Jadi malam itu tidak tidur. Tidurnya duduk sambil meditasi itu. Gitu. Karena meditasinya kan full 15 jam satu hari. Harus itu. Harus minimal 15 jam meditasinya. Kalau tidak sampai itu disuruh pulang, diusir. Bante Utamo, pulang aja. Nggak bisa meditasi, pulang. Buat apa jauh-jauh ke sini ya? Ya. Jadi harus ikutin aturan di situ. Nggak tidur itu, tidurnya mungkin sebentar-sebentar gitu ya sambil duduk. Bisa? Jangankan 15 jam, 1 jam aja duduk udah goyang sana, goyang sini ya, gelisah. Baru 1 jam. Nanti duduk mau tidur bagaimana? Ya, memang itu berat sekali. Tidak mudah, makanya disebut dutangga. Ya, dutangga. Jadi biku-biku dutangga ini menjalankan 13 aturan itu. Sangat tidak mudah, sangat sulit. Dan kalau kita mau coba, ya saya sendiri pernah coba, tapi tidak semuanya ya, sebagian aja saya coba. Bisa sih, bisa. Tapi kalau tinggal di kota itu agak tidak mendukung kondisinya ya. Misalnya contoh, kita makan 1 kali. Misalnya makan pindah patah gitu ya. Kan pindah patah biasa makan 1 kali kan, cukup kan. Nah kalau di kota begini bagaimana, umatnya banyak. Kalau pindah patah pagi, nanti siang ada yang dana makan. Nah mungkin kita tolak, kan nggak bisa, saya tudong, nggak mungkin kan. Ini mau nggak mau ya harus terima juga. Sulit kalau di kota memang, kondisinya itu tidak memungkinkan. Jubah hanya 1, bisa. Tapi karena banyak kegiatan, aktivitas setiap hari sibuk, kadang-kadang, wah kalau mau dicuci harus pakai jubah lain. Gitu. Mungkin kalau tinggal di hutan gampang nyucinya kan. Kalau 1 dicuci, 1 jemur, 1 dipakai bisa. Tapi kalau sibuk terus ya, setiap hari ada kegiatan, rasanya sulit hanya 1 set itu. Bisa sih, bisa. Cuman nyucinya ini kendalanya. Nanti bau, nah umatnya pingsan lagi ya. Kalau terlalu lama tidak dicuci juga bahaya kan. Begitu. Tempat tinggal di hutan, mana hutannya, susah cari hutan. Tinggal di bawah pohon, nah nanti susah juga. Banyak ini razia nanti ya, bawah pohon. Misalkan ada razia polisi, takut dikira aneh-aneh gitu. Di kuburan apalagi ya, nggak mungkin ya. Jadi memang sangat tidak mendukung kalau di kota. Mungkin kalau di hutan yang betul-betul hutan itu cocok, ya cocok kondisinya, mendukung semua. Jadi ke kota agak sulit. Makanya ini adalah kebiasaan para biku yang tinggal di hutan. Hutannya bukan hutan yang hutan biasa, tapi betul-betul hutan, nggak ada orang sama sekali. Jauh dari penduduk. Jadi kalau dia pindah patah itu harus jalan bisa setengah jam, bisa 1 jam jalannya. Nanti ketemu umatnya itu ada 1 tempat ketemu gitu. Jadi dari desa jalan dikit, dari hutan tuh jalan juga bantenya. Ketemu di situ, pindah patah, dapat makan, baru balik lagi. Nah biasa begitu tradisinya kalau di hutan. Ya nanti kalau mau lihat biku-biku yang melaksanakan tudong ini apakah masih ada Bante? Masih ada sampai sekarang. Ya,
Karena ini adalah tradisi sejak zaman Sang Buddha. Dutangga itu kan sudah dipraktekkan oleh biku-biku zaman Sang Buddha. Yang paling terkenal adalah yang Arya Biku Mahakasapa. Itu paling terkenal, murid Sang Buddha yang paling keras latihannya, yang suka melatih Dutangga. Kemudian ada lagi, yaitu yang Arya Bante Rahula. Nah, Rahula tahu ya? Nah, yang dulunya adalah anak Pangeran Siddhartha. Rahula kan menjadi biku. Waktu menjadi biku itu dia betul-betul latihan Dutangga juga, keras itu bertahun-tahun. Dan pada akhirnya mencapai kesucian. Jadi banyak biku yang menjalankan Dutangga itu, sampai sekarang pun masih ada. Hanya saja mungkin jarang ya. Kalau kita mau ketemu ya tentu harus melihat di wihara-wihara hutan. Bisa melihat langsung gitu, biku-biku Dutangga. Nah, sekarang ini ada acara tudong, biku-biku dari Thailand jalan kaki. Jadi kalau kita lihat dari 13 aturan itu kan tidak ada disebutkan bikunya harus jalan kaki, tidak ada kan. Tapi memang biku-biku Dutangga ini karena dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, itu kebiasaannya adalah hidup mengembara. Dia pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Dan kakinya betul. Ya, jadi pindah gitu mengembara. Nanti ke hutan ini dia pindah ke hutan mana gitu, keliling. Nah, tapi kalau untuk yang kita lihat sekarang ini tudongnya itu sebetulnya bukan Dutangga yang makna sebenarnya ya. Makna sebenarnya itu kan aturannya ketat sekali. Tapi yang sekarang ini seperti ya seolah-olah itu seperti mengenalkan tradisi tudong itu melalui jalan kakinya itu. Jalan kakinya. Jadi orang melihatnya itu sebagai ritual kan, ritual jalan kaki. Padahal bukan itu esensi tudong kan. Esensi Dutangga bukan jalan kakinya tapi hidup keras, hidup yang sangat ketat. Itu esensinya. Jalan kaki itu adalah ya memang sudah caranya seperti itu, berjalan kaki pindah-pindah tempat. Tapi kelihatannya umat-umat karena masih sangat awam sekali ya dengan istilah Dutangga ini, tudong kan mungkin baru lihat biku-biku tudong, wah jadinya gimana gitu ya. Sampai kelihatan seperti wah ini seperti apa ya pawai begitu ya, seperti festival rame sekali. Ya sisi positifnya adalah mengenalkan tradisi Dutangga, itu bagusnya, ya, positifnya. Tapi umat pun juga harus bijaksana ya. Sesungguhnya mereka itu kan punya misi yang mulia, yaitu mengenalkan tradisi tudong, Dutangga. Dan kaki itu pun tidak mudah ya, kelihatannya gampang jalan, tapi kan capek juga jalan kaki, tidak pakai alas kaki, tidak pakai sendal. Jadi ada kadang-kadang kakinya yang lecet, yang luka juga pasti ada. Kemudian tentu waktu jalan itu kan kepanasan, kedinginan, kehujanan ya, banyak debu ya sudah biasa. Itu konsekuensi. Karena mereka sudah bertekad maunya melakukan perjalanan itu sampai selesai. Itu tekadnya. Ya, ini adalah tradisi yang baru-baru ini berkembang. Saya kira baru setahun ini ya. Tahun lalu sudah ada, tahun ini lebih heboh lagi kelihatannya ya, lebih viral. Dan umat-umat juga kelihatannya lebih antusias. Ya, itu adalah tradisi tudong atau Dutangga. Nah, selesai ya. Ya singkat itu aja. Tapi mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan ibu bapak sekalian dan juga memberikan pencerahan bagi semuanya tentang arti dari Dutangga atau tudong itu. Jadi nanti kalau mau coba tudong, boleh coba latihan seperti biku tudong. Nah, makan hanya 1 kali misalnya, boleh dicoba kan itu? Boleh, makan sekali sehari, itu boleh dicoba. Baju hanya 1 hari sekali pakai, kalau mau coba boleh, hanya pakai baju sekali sehari gitu.
Ya, mudah-mudahan keluarganya bisa tahan ya, tidak komplain. Nah, kemudian tinggal di tempat yang sederhana gitu misalnya. Boleh kalau mau dicoba. Tinggal di kasur yang di bawah lantai gitu. Apa adanya aja gitu. Ya nggak usah tinggal di hutan juga, tapi kan tinggal di tempat sederhana kan juga boleh, latihannya begitu. Meditasi, dan pentingnya itu adalah meditasinya itu. Sampai-sampai tidur pun harus posisi duduk meditasi. Jadi kalau mau latihan tudong sebenarnya latihan meditasi. Meditasinya itu yang penting. Ya, ini mudah-mudahan bisa menjadi perenungan bagi kita semua tentang tradisi Dutangga yang sangat tidak mudah dan harus kita apresiasi ya. Ya meskipun ada plus minusnya, tapi kita bisa melihat dari sisi positif bahwa masih ada biku-biku yang menjalankan tradisi Dutangga itu. Dan mudah-mudahan ya agama Buddha juga bisa bertahan terus sepanjang masa yang lama. Semoga ini dapat memberikan penjelasan tentang tradisi Tudong. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semuanya selalu maju dalam dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante, terima kasih atas dhamma desananya pada malam hari ini. Dan untuk berikutnya Bapak Ibu, Bante memberikan kesempatan kepada kita. Barangkali ada hal-hal yang untuk ditanyakan atau didiskusikan keterkaitan dengan tema pada malam hari ini yang telah dijelaskan dengan begitu detail kaitannya dengan tudong. Dipersilahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kesempatan yang baik ini untuk berdiskusi atau tanya yang tentu Bante akan menjawabnya. Yang mulia Bante Aratana Diru yang telah hadir di tengah-tengah kita akan menjelaskan yang sedetailnya lagi, barangkali hal-hal yang kurang begitu paham atau kurang begitu jelas, terlebih dengan adanya biku tudong dari Thailand. Silahkan Bapak Ibu, tunjuk jari yang mau bertanya. Ya silahkan, menyebutkan namanya. Mic-nya agak terganggu ya, baterainya habis ya. Sambil yang lainnya bersiap diri. Selamat malam Bante. Yang mau saya tanyakan tadi itu Tutangga ya, benar ya penyebutannya. Nah, itu asal mulanya sendiri apa sih yang membuat tradisi itu muncul? Apakah itu memang juga sebelumnya masuk dalam Winaya tapi atau gimana? Yang saya tahu kan biasa Winaya itu ada juga karena adanya umat yang menyebabkan itu ada. Nah, apakah Tutangga ini juga salah satunya penyebabnya adalah mungkin umat-umat yang kritis akan apa yang dijalankan oleh para Bante begitu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya pertanyaannya tentang Dutangga. Sesungguhnya praktek Dutangga ini seperti tadi yang disampaikan itu dijalani oleh sejumlah biku. Tidak semua biku menjalani Dutangga. Ya, kalau biku yang biasa itu patuh terhadap winaya kan, winaya biku. Tapi tidak termasuk Dutangga, hanya yang betul-betul yang ingin menjalani hidup yang lebih keras, disiplin yang lebih ketat, nah, baru mereka memutuskan untuk menambah dengan praktek Dutangga itu.
Jadi sesungguhnya ini hanya pilihan. Karena pada biku itu ada dua, bisa dikatakan pilihan dalam kehidupannya itu ada dua arah. Mau ke arah namanya adalah Gantadura. Gantadura itu belajar ya, mungkin belajar sutta, ya, belajar abhidhamma, winaya dipelajari nanti untuk ngajar, jadi dosen begitu kan, belajar gitu. Arahnya belajar, ada yang arahnya meditasi. Jadi dua pilihan. Jadi biku itu nanti bisa memutuskan, saya ingin mengabdinya sejauh mana. Apakah dengan mengabdi, belajar, kemudian bisa memberikan pelayanan kepada umat, atau dia fokusnya meditasi. Meditasi aja udah, meditasi. Banyak fokus dia meditasi gitu. Nah, yang fokus meditasi ini tentu kan dia ingin supaya meditasi itu lebih cepat berhasil untuk mencapai tujuannya kan, mencapai kesucian. Jadi dengan latihan dutangga itu sebetulnya seperti, nah dutangga itu sendiri adalah arti harfiahnya adalah menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Kilesa. Jadi sungguhnya dengan latihan dutangga itu biku-biku ini lebih fokus kepada penghancuran kilesa dalam dirinya. Dengan cara ya tadi menjalankan praktek yang ketat itu. Misalnya contoh, makan 1 kali, itu kan dibatasi sekali. Ini tidak boleh timbul betul-betul ada keserakahan, pengen makan lagi itu kan udah gak ada kan, karena makan cukup sekali. Latihannya begitu, pakai jubah hanya 1, udah cukup. Tidak akan timbul keserakahan, keinginan untuk dapat jubah banyak kan gak mungkin, hanya 1. Jadi betul-betul dengan aturan itu dibatasi, ditekan lagi, ya. Loba dosa moha bisa ditekan sekecil-kecilnya. Tidak ada kilesa lagi yang bisa mungkin muncul dari dengan latihan ini. Dan saya kira dutangga ini adalah batas maksimal sebelum masuk ke ekstrim. Jadi masih boleh dutangga ini boleh. Kalau udah lebih dari itu udah ekstrim gitu. Ekstrim ya seperti Sambuddha dulu kan, menyiksa diri namanya, itu udah ekstrim. Tapi dutangga ini ya bisa dikatakan batasnya, maksimalnya dutangga ini. Semaksimalnya itu seperti dutangga. Boleh makan sekali, boleh. Tapi kalau tidak makan itu udah ekstrim gitu loh. Maksudnya gitu ya. Pakai jubah hanya 1 boleh. Tapi kalau tidak pakai jubah itu namanya ekstrim kan, petapa telanjang, itu ekstrim juga. Jadi itu adalah batas maksimal seorang biku menjalani kebikuannya. Kalau sudah lebih dari itu berarti ekstrim sekali sudah melenceng ya dari apa yang menjadi tujuan hidupnya. Begitu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Cek 1. Iya, silakan. Sebutkan namanya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya, nama saya Sandi. Saya ingin bertanya, apakah biku tudong itu ada di Indonesia? Kemudian untuk jubahnya Bante, kan jubahnya cuma 1, sedangkan dia berpindah-pindah, kepanasan, kehujanan. Nah ketika kehujanan itu kan jubahnya basah, berarti tidak bisa mengganti jubah. Nah apakah itu dibiarkan saja sampai kering atau bagaimana? Kemudian yang ketiga, apakah biku tudong itu ada mengisi ceramah Bante? Terima kasih. Baik, pertanyaannya ya cukup banyak, ada 3 ini ya. Mudah-mudahan saya ingat masih. Yang pertama itu tentang apakah biku tudong ada di Indonesia. Nah, setahu saya biku tudong itu dari Thailand. Setahu saya ini ya, yang datang itu yang ke Indonesia itu dari Thailand semua. Sedangkan di Indonesia sendiri yang praktek dutangga saya tidak tahu apakah ada atau tidak. Saya kira barangkali kalaupun ada ya tidak praktek semuanya itu 13-13-nya.
mungkin setengahnya ya, atau sebagian besarnya. Mungkin saja ada yang praktek itu, tapi saya tidak tahu pasti siapa gitu ya. Nah, barangkali ada yang praktek di tetangga, tapi itu kan kembali lagi kan harus menyesuaikan dengan kondisi di mana dia tinggal ya. Kalau tinggalnya semakin jauh dari kota ya semakin memungkinkan untuk praktek di tetangga. Kemudian yang kedua adalah tentang jubah yang basah. Nah, jubah basah, misalnya basah karena kan panas pasti keringatan gitu kan. Mungkin kalau hujan ya kehujanan, basah. Nah, lalu jubahnya gimana Bante? Kan cuma satu. Ya, nanti kalau sudah sampai di tempat yang sudah ditentukan, tempat singgahnya itu biasanya akan cuci jubah. Nah, cuci jubahnya tuh ya biasanya malam itu udah sampai sore-sore dia cuci semalaman, pagi kering kan, pakai lagi gitu. Karena jubah itu tidak hanya satu, kan ada tiga kain. Dia kalau satu kain dicuci, dia pakai kain yang lain. Ini enggak telanjang ya, bukan telanjang. Tapi masih ada jubahnya kan tiga rangkap. Ya, bukan tiga rangkap, tiga lembar kain. Jadi kalau satu kain dicuci ya bisa pakai kain lagi. Ini kainnya basah lagi, kemek kan masih ada kain ketiga gitu. Jadi bisa dipakai. Itu ya. Jadi kalau mau dicuci, cuci aja malam-malam cuci, dijemur kan besok pagi kering, jalan lagi gitu. Nah, ya. Itu masih memungkinkan. Kemudian apakah Biku Tudong ada yang ceramah? Saya tidak tahu, sepertinya karena bahasa juga kan mereka dari Thailand, ini nggak bisa ceramah bahasa Indonesia ya pastinya, karena kendala bahasa. Tapi yang kenyataannya itu biku-biku yang praktek di tangga ini kan mereka memang fokusnya meditasi. Ya tadi kan ada dua itu kan pilihan, mau mengajar atau dia mau meditasi. Jadi fokusnya memang bukan untuk ceramah, bukan untuk mengajar. Tapi untuk memang fokus meditasi aja gitu. Udah meditasi aja, nggak usah pikirin ceramah, nggak usah pikirin baca parita, ya ini harus kemana gitu, mengurus wihara, nggak usah, pokoknya meditasi aja. Itu fokusnya utama Biku Tudong. Jadi saya pikir mereka tidak akan fokus ke arah pelayanan umat atau ceramah demikian. Ya paling kalaupun ceramah mereka hanya baca parita singkat ya, sebagai anumodana itu. Kan biasanya kalau setelah menerima dana pindapata itu kan dapat dana makan, nanti ada sebagian biku itu kebiasaannya adalah menyampaikan parita anumodana yang singkat itu. Nah seperti tadi yang saya ulang di awal, biasanya mereka akan menyampaikan begini, abiwa dana silisa mincang uda pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang. Istilahnya itu ya itulah ya, membaca parita untuk keberkahan yang memberikan dana pindapata itu. Kan itu intinya begitu kan, intinya semoga kamu bahagia lah gitu ya. Mendapatkan berkah, mendapatkan usia panjang, mendapatkan kesehatan, kekuatan, kebahagiaan kan begitu ya. Jadi mengharapkan kebahagiaan untuk yang memberikan dana pindapata. Itu aja, mungkin parita singkat itu kan dhamma juga. Ya kan itu dhamma, walaupun singkat kan, tapi itu kan dhamma juga. Dia ceramah melalui ya baca parita singkat itu anumodana. Saya pikir hanya itu paling ya. Kalau ceramah mungkin kepada umat saya kurang tahu persis. Saya pikir mereka tidak fokus ke sana. Kalaupun ceramah ya mungkin ke sesama biku, mereka akan diskusi dhamma mungkin ya, diskusi dhamma ke sesama biku lain. Bisa juga begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Khususnya untuk ibu-ibu dikasih kesempatan untuk bertanya. Cik, satu. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Karsila. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Bante. Yang pertama, apakah di era yang sekarang Biku Tudong ini masih membuat jubah dari hasil kain yang dibuang? Apakah masih ada tradisi yang
seperti itu dilakukan di era yang sudah sampai sekarang ini, Bante? Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi jalan bagi biku tudong itu kan sudah sejak Sang Buddha ada, Bante. Kenapa untuk kegiatan pelaksanaan tudong ini kok selama ini baru 2 kali yang saya lihat, yaitu di antara, bukan saya lihat tapi saya ikut membaca di medsos itu tahun 2023 dan tahun 2025 yang sekarang ini. Dan mengapa Indonesia menjadi tujuan bagi biku tudong? Kemudian yang ketiga, bagaimana sambutan biku Indonesia terhadap biku tudong yang hadir ke Indonesia? Itu aja, Bante, pertanyaan saya. Terima kasih. Baik ya, tanyaan juga banyak ini ya, borongan semua. Ya, baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang jubah dari kain bekas. Sesungguhnya bukan hanya biku-biku Dutangga, tapi biku-biku sekarang pun juga masih ada yang membuat jubah sendiri. Ya, saya pun pernah membuat jubah sendiri. Nah, itu di mana? Di Wihara Dhammacakka. Karena ketika ada 5 biku atau lebih yang berwasa di satu tempat, nanti mereka setelah selesai wasa bisa membuat namanya jubah katina. Jubah katina itu buat sendiri jubahnya dari nol. Dari nol dalam arti ya masih kain mentah gitu. Kainnya biasa ya kain putih gitu ya, seperti kain kafan itu. Kain putih, nanti umat akan mempersembahkan kain putih itu. Kemudian setelah dipersembahkan nanti bikunya akan buat sendiri jubahnya. Dipotong-potong ya. Kemudian diukur, ada ukurannya, dijahit. Dan dijahit udah sesuai ukurannya, baru tadi dimasak itu, celup, digodok. Kalau sekarang biasanya bukan pakai itu, sudah ada ini pewarna ya, pakai pewarna gitu. Nanti jadi coklat, lama itu supaya meresap ya. Warnanya kan bisa meresap itu lama. Aduk berapa jam gitu. Nanti pakai api ya, masak. Nanti udah selesai, sudah menyerap warnanya, jubahnya menjadi coklat, baru dijemur kan sampai kering. Udah selesai itu ya udah bisa dipakai jubahnya itu. Itu masih dilakukan sampai sekarang. Namanya pembuatan jubah katina atau katina dusang. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mau lihat itu nanti bisa pergi ke wihara yang mengadakan katina dusang, pembuatan jubah katina. Setahu saya ada kalau di Indonesia ini ada di Jakarta, itu selalu ada ya, tiap tahun karena bikunya kan banyak yang wasa. Kemudian bisa juga di Malang, tapi tergantung, kalau bikunya ada 5 mungkin bisa buat, tapi kalau enggak sampai 5 enggak bisa buat. Jadi minimal itu 5 atau lebih biku yang wasa. Kalau yang 1 enggak bisa juga. Dan di tempat itu harus ada namanya sima atau uposata gara, tempat pembuatan jubah katina. Upacaranya di sima itu. Jadi saya kira biku-biku Dutangga ini mereka sudah terbiasa membuat jubah sendiri. Ya, barangkali yang beda mungkin kainnya ya. Bukan kain bekas bungkus mayat lah. Tapi kain mungkin kain-kain sisa aja. Kain umat, mungkin ada yang bekas buat baju kan, kain-kain sisa itu dikasih gitu. Jadi kain-kain sisa, kain-kain bekas, bukan kain mayat ya. Kain kafan, mayat diambil, mungkin zaman dulu begitu, tapi sekarang udah jarang lah ya. Ngeri juga kan, mayat ya. Kan udah dikubur susah ya guys, di otak-atik itu kuburannya kan susah juga. Jadi sekira kain-kain bekas saja, kain-kain sisa. Itu masih, ibu ya masih, buat sendiri masih bisa. Banyak yang seperti itu. Di Indonesia juga ada kalau mau lihat ya. Kemudian tadi yang kedua adalah apa tadi? Tentang apa? Tujuannya. Oh, kenapa baru sekarang? Iya, saya nggak tahu juga kenapa baru sekarang ya. Kenapa nggak dulu gitu? Barangkali ini ada sejumlah orang atau komunitas tertentu ingin
mengenalkan tradisi tudong itu barangkali ya dari Thailand. Mungkin awalnya di Thailand, tapi lama-lama wah ini bagus juga nih kalau dibawa ke Indonesia. Akhirnya kan lintas negara ya, dari Thailand jalan kemana, Malaysia, Singapura, baru ke Indonesia gitu. Jadi berapa negara. Jadi mungkin itu ada ide-ide di beberapa orang, oh udah sekalian aja masuk ke Indonesia gitu. Nah mungkin begitu, jadi baru masuk ke Indonesia ya 2 tahun ini, belakangan ini. Dan ininya ya animo dari masyarakat juga sambutannya itu sekarang semakin meluas ya, bahkan bukan Buddhis saja yang menyambut, umat non Buddhis pun ikut juga kan. Banyak yang kita lihat kalau lihat di berita-berita itu ada juga yang bukan Buddhis juga ikut, senang gitu. Ya nggak tahu lah ya tujuannya apa, tapi kita ambil positifnya lah, ambil positifnya. Wah ternyata ini juga diterima. Tradisi Buddhis tapi diterima di Indonesia dan juga oleh masyarakat juga menerima itu dengan sangat luar biasa. Sampai-sampai dikawal, biku tudongnya dikawal kan, pakai apa itu, laskar apa gitu namanya ya, macan Ali atau apa gitu. Dikawal, ada polisi juga ngawal gitu kan, mungkin takut kesenggol truk kali ya, mungkin gitu. Kan banyak mobil takutnya kesenggol, bahaya. Sampai dikawal-kawal, itu luar biasa ya, sampai sebegitunya. Ya kita harapkan aja ini biku tudong ya bisa melakukan perjalanan dengan baik sampai tujuannya dengan selamat ya, dan banyak umat khususnya umat Buddha bisa mendapatkan manfaat ya dari pelaksanaan tudong ini. Demikian Ibu ya, terima kasih. Masih ada waktu, satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Ada yang bertanya? Ya, satu lagi, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah baik, kalau tidak ada Bante melengkapi supaya 4 pertanyaan saya bertanya Bante. Kalau tadi Bante menjelaskan tradisi tudong, dijelaskan secara lengkap, cuma kurang satu Bante yang saya tanyakan keterkaitan dengan obat-obatan Bante. Kemakanan sudah, tempat tinggal sudah, kaitan dengan obat-obatan untuk biku tudong bagaimana Bante? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya Romo. Pertanyaannya ini tentang salah satu kebutuhan biku ya. Kan dari Catupacaya ada 4, jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan. Nah ini obat-obatan kok nggak ada Bante ya kan. Memang dalam aturannya 13 aturan itu praktek dutangga tidak disebutkan spesifik tentang obat-obatan. Tapi yang kami ketahui obat untuk biku awalnya itu apa? Obat untuk biku awalnya itu bukan obat-obat sekarang yang obat-obat kimia itu bukan. Obatnya untuk biku awal-awalnya itu adalah air seni. Iya, air seni sendiri itu jadi obat. Karena biku hutan mana punya obat ya kan, siapa umat kasih obat, Panadol apa, mana ada yang kasih kan, di hutan mencari obat di mana, nggak ada apotek. Jadi obatnya itu ya obat alami lah ya, air seni sendiri, itu kan obat, sungguhnya itu obat loh air seni itu. Ya barangkali mungkin ada seperti buah-buah tertentu bisa jadi obat ya, buah-buah tertentu bisa jadi obat gitu. Tuh daun-daun tertentu mungkin bisa jadi obat gitu ya. Jadi obat-obatnya sangat sederhana. Tapi biasanya justru itulah obat-obat herbal itu justru lebih bagus kan daripada obat yang kimia sekarang ini kan. Nah, pernah coba air seni sendiri? Itu obat itu. Katanya kalau mau coba ya, katanya waktu
buang air kecil, itu jangan langsung, buang dulu sedikit, baru ambil sisanya itu. Dibuang sedikit dulu, karena itu kan awal itu kan banyak ini ya. Baru kemudian kalau mau dicoba ya setelahnya itu, tengah-tengahnya itu yang diambil, bisa jadi obat. Coba ya, kalau nggak percaya coba sendirilah ya. Pasiko kan katanya. Nah, itu adalah obat alami bagi tubuh kita, sungguhnya. Karena biku-biku dulu tangga ini kan mereka, saya pikir tidak banyak sakit juga. Ya kan makanannya sedikit. Kan yang bikin salah satu sakit itu kan makanan. Banyak makan tuh sakit itu. Aneh-aneh sekarang makanan itu ya. Kalau makan sedikit cukup, sebenarnya nggak banyak sakit. Meditasi juga, nggak sibuk-sibuk apa, meditasi aja kerjanya. Itu juga menguatkan kesehatan. Jadi saya pikir tidak banyak sakit juga. Tidak terlalu butuh obat-obatan. Kalaupun sakit ya mereka sudah tahu lah cara mengobati diri sendiri. Ya dengan tadi air seni dan mungkin ya minum air aja, minum air ya. Minum air putih gitu. Ya, jadi sangat-sangat sederhana obatnya itu. Kalau sekarang mungkin banyak obat-obatan ya, pusing sendiri kan. Kadang Bante-Bante pun juga begitu. Saya pun juga begitu sekarang, pusing. Nanti ada umat kasih obat. Bante ini bagus dia, vitamin ya, bagus untuk kesehatan, kasih. Nanti ada lagi datang, Bante ini obat bagus untuk pencernaan. Ada ini bagus Bante untuk antioksidan, macam-macam, pusing sendiri. Semua bilang bagus ini obat, vitamin. Mau minum yang mana? Ya kan pusing sendiri lama-lama. Jadi lebih baik, sudahlah, nggak usah minum aja. Minum air putih lebih sehat kan? Air putih, minum air putih itu udah bagus. Dan tubuh kita ini punya metabolismenya untuk menyembuhkan sendiri sebetulnya. Tidak usah banyak obat-obatan, tapi kalau kita hidup sehat ya, menjaga makanan, menjaga pola hidup, menjaga pikiran, itu saya pikir tidak akan mudah kena sakit juga. Hidupnya pasti akan jauh lebih menyehatkan dengan cara praktek rumah tangga apalagi. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya ya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Jadi kalau ingat apa yang disampaikan Bante dulu waktu saya masih kecil Bante, ketika sakit mata memang benar obat untuk air seni itu untuk obat Bante. Kan dulu ada namanya sakit mata itu sampai matanya tertutup Bante dengan kotoran yang sulit untuk buka setiap pagi. Kira-kira sekian puluh tahun yang lalu. Akhirnya dikasih anjurkan orang tua obatnya pagi-pagi ketika kencing dibuang sedikit. Ya memang kelihatannya jorok Bante, tapi obat Bante. Mujarab itu. Diambil airnya untuk dileleskan matanya, sembuh Bante. Makasih Bante. Demikianlah Romo Ramani, Bapak Ibu dan Saudara Dhamma, diskusi Dhamma atau Dhamma di sana pada malam hari ini dengan tema Tudong telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante dengan begitu jelas dan gamblang. Dan satu lagi untuk besok malam, jangan sampai disia-siakan waktunya dengan tema adalah apa Bante tadi? Pindapata, ya, dengan temanya adalah Pindapata yang akan disampaikan untuk besok malam. Demikianlah Dhamma Desana yang baru saja disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ratana Diru. Semoga apa yang disampaikan tadi akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya dipersilahkan untuk Pamrakarsa menyampaikan kepada Yang Mulia Bante untuk amisa ucanya kepada Bante. Silahkan.
Ayo, Adik. Ya, duduk dengan rapi ya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan parita pelimpahan jasa oleh Yang Mulia Bante. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersikap anjali. Ya, namo dana kepada para donatur, para sponsor ya pada hari ini, dan juga kepada semua umat yang telah mengikuti acara SPD di Mahavihara Buddha Manggala Balikpapan ini dengan baik. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan dapat memberikan kebahagiaan bagi diri sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi para mendiang, para leluhur yang telah tiada, dan semua makhluk yang membutuhkan. Semoga mereka dapat mengetahui dan ikut berbahagia. Ya, sambil menuangkan air, sambil merenungkan seperti itu. Untuk sarana sebagai pelimpahan jasa. Semoga semua makhluk berbahagia. Ya taha wariwaha pura pariparenti sagarang ewami waito dhinang petanang upakapati icitang patitang tumhang gipamewa samijatu sabhe parentu sangkapa cando pannaraso yataha mani jyotiraso yataha sabhitiyo vivajantu sabbarogo vinasatu mate bhavatvantarayo sukhiriga yugo bhava abhiva danasile sane canggudha pacayino jataro dhamma vadante ayuvanno sukhang balang bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manghalang drakantu sabba dewata sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu. Selanjutnya Yang Mulia Bante akan memberikan air parita kepada kita sekalian. Masih tetap beranjali Bapak Ibu. Jayanto modhiya mule sagyanang nandiwadhanno ewang tuang vijayo hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise patavipoghare abhiseke sabba buddhanang agapato pamodati sunna katang sumanggalang supabhatang suhoditang sukhano sumuhoto casuyidhang brahmacari supadakinang
kaya kammang waca kammang pada kinang mano kammang panidhite pada kinna nikat wana labhanta te pada kine. Sadu, sadu, sadu. Romo, Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Yang Mulia Bante, mari kita bersama-sama untuk bersikap simpuh dengan bersikap anjali. Okasa Wanami Bante. Abhiwadana sirisa nicang uddha pacayino Cattaro dhamma wadanti ayuwanno sukhang bahalang. Sadu, sadu, sadu. Yang Mulia Bante akan meninggalkan ruang dhammasala ini. Bapak Ibu masih tetap bersikap anjali. Bapak Ibu dan saudara, sebelum kita akhiri puja bakti SPD pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, bahwa tidak terasa SPD sudah berjalan selama 25 hari dan tanggal 4 Mei merupakan SPD yang terakhir, yaitu jatuh pada hari Minggu pagi. Jadi masih 4 hari lagi. Untuk itu kami ucapkan selamat khususnya kepada Bapak Ibu yang mungkin barangkali menjalankan atasila dan selalu mengikuti
SPD dengan baik dan sukses. Ya, kami ucapkan selamat untuk mengikuti SPD sampai akhir dan juga selamat sampai menjalankan atas silanya dengan baik. Yang kedua, bahwa pengisi Dhammadesana Puja Bakti SPD pada tanggal 1 Mei 2025 yaitu masih tetap yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Ratanadiru ya, dengan tema adalah Pindapata. Ini khususnya Bapak Ibu yang belum mengetahui bahwa Yang Mulia Bante Ratanadiru adalah Biku Putra Kaltim. Maka tidak asing lagi bagi kita yang sudah kenal dengan beliau, bagi yang belum kenal untuk menjadi perkenalannya. Untuk selanjutnya disampaikan bahwa keterkaitan dengan kita Mahawihara Buddha Manggala memiliki Mita School yang mana membangun karakter anak berbudi pekerti luhur dengan kolaborasi pembelajaran metode Montessori, bahwa penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk di kelas kelompok bermain usia 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak usia 4-6 tahun. Maka untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru di Mita School dapat menghubungi kepada salah satu pengurus Mita School, yaitu dengan nomor HP 0852 4621 1130. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya barangkali ada tambahan pengumuman dari Karakasaba? Tidak ada? Dan selanjutnya diingatkan khususnya kepada Bapak Ibu di tanggal 4 Mei nanti, di samping di hari terakhir untuk acara SPD kita, bahwa tanggal 4 Mei nanti ada kegiatan karya bakti pembersih makam pahlawan bagi Bapak Ibu Saudara yang ditugaskan oleh Karakasaba maupun Magabudi, Patria, Wandani untuk bisa hadir tepat waktu langsung di makam pahlawan tepat pukul 6.30. Terima kasih atas kehadirannya, dan juga jangan dilewatkan nanti acara Jalan Sehat Kerukunan Umat Buddha Lintas Wihara yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei, yaitu bertempat di Hotel Platinum ya, di pelataran Hotel Platinum. Maka bagi Bapak Ibu yang mau ikut nantinya silahkan menghubungi kepada pengurus Karakasaba, koordinatornya adalah Saudari Evan. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikutnya mari kita bersama-sama menyanyikan Dana Paramita sambil kita berdana paramita. Oh sudah? Lah, saya menghadap depan terus, enggak ngeliat belakang. Terima kasih. Untuk itu mari kita akhiri Puja Bakti SPD pada malam hari ini dengan nama Karagata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi.
Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Mari bersama-sama kita mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, selamat malam, Namo Buddhaya.